2 minggu yang lalu itu kita belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP ya, fungsi lookup pada Microsoft Excel. Nah, yang untuk tugas pertama sudah beberapa siswa mengumpulkan, lalu yang tugas kedua itu baru 3 orang dari kelas 6A, yang 6B belum ada yang mengumpulkan. Ya, kita bahas dulu eh, apa toh fungsi lookup gitu ya. Oke, saya langsung share screen aja. Ya, oke, terlihat ya Excel saya. Nah, oke, jadi fungsi lookup itu kalau di bahasa Indonesia kan lookup itu mencari, ya, mencari, lookup itu sama juga mencari. Nah, fungsi lookup itu fungsi yang digunakan untuk mengambil sebuah nilai dari satu tabel yang akan dimasukkan ke tabel yang lain. Ya, secara sederhana seperti itu. Jadi nanti akan ada 2 tabel. Yang pertama namanya adalah tabel data. Terus yang kedua itu namanya adalah tabel induk. Nah, ini cuma penamaan, jadi tidak harus namanya seperti ini ya, tapi ada 2 tabel. Yang pertama isinya data, yang kedua adalah tabel yang akan diisi. Nah, nanti fungsinya ada 2 jenis ya, lookup, kelihatan nggak ya ini? Besarkan aja. Lookup itu ada 2, yang pertama itu namanya adalah VLOOKUP, yang kedua adalah HLOOKUP. Nah, cuman berbeda 2 huruf ya, V dan H. V ini berarti asalnya dari kata vertikal, yang H asal katanya dari kata horizontal. Ya, vertikal itu berarti datanya diurutkan dari atas ke bawah. Sedangkan horizontal itu datanya dari kiri ke kanan. Seperti kalau di Excel ini kan ada kolom, ya ini misalnya kan kolom F ini berarti sel yang tersusun secara vertikal. Berarti nanti datanya seperti ini bentuknya. Kalau baris, misalkan baris keempat ini kan berarti datanya tersusun, selnya tersusun secara horizontal. Nanti ini menggunakan H, gitu ya. Terus bentuk umumnya VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama, jadi bentuknya nanti adalah seperti ini. Saya kasih tanda petik biar bisa di enter nanti ya, sama dengan misalkan VLOOKUP, terus dalam kurung kunci, terus koma alamat tabel, koma kalau V itu berarti adalah nomor kolom, gini, ini kalau VLOOKUP. Kalau HLOOKUP nanti seperti ini, petik HLOOKUP, kurung buka, kunci, koma alamat tabel, koma nomor baris. Nah, jadi intinya rumusnya cukup sederhana, jadi cuman kunci, kemudian ada alamat tabel data. Kalau VLOOKUP itu berarti yang dimasukkan nanti adalah nomor kolom keberapa, kalau HLOOKUP itu adalah nomor baris keberapa. Ya. Nah, oke, sekarang saya kasih contoh dulu, ada tabel data, misalkan kode, lalu nama barang, lalu harga satuan. Ya, seperti ini, ada 3 buah kolom, kode, nama barang, harga satuan. Misalkan saya isi, kodenya misalkan AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG. Nah, ada 7 baris ya, 7 baris kode. Kemudian nama barangnya misalkan alat tulis saja yang gampang, misalkan pensil, pulpen, buku, buku tulis misalkan, buku kotak, lalu ada penggaris, ada penghapus,
ada rautan. Ya, misalkan barang-barang yang ada di koperasi sekolah. Pensil misalkan harganya 1.500, pulpen harganya 2.000, buku tulis 3.000, buku kotak 3.500, penggaris 1.500, penghapus 1.000, rautan 3.000 misalkan. Ya, ini ya, saya punya tabel seperti ini. Nah, tabel yang bentuknya seperti ini, yang urutannya dari atas ke bawah, ini disebut dengan tabel data yang vertikal. Ya, tabel data yang vertikal. Maka nanti kalau kita mau mengambil data dari tabel ini, kita pakai perintah yang depannya V. Ya, karena tabel datanya adalah tabel data yang vertikal. Ya, cukup jelas ya, ini V, vertikal. Kemudian saya punya tabel induk yang akan diisi. Misalkan tabel induknya itu bentuknya seperti nota. Ya, nota. Di sini ada biasanya kalau nota itu depan sendiri adalah jumlah, terus kode, terus nama, barang, harga, ada jumlah lagi ya berarti jumlah ini misalnya ini banyak gitu aja. Oke, terus ini seperti ini misalkan ini, terus di sini ada total. Ya, jadi nanti ya ini mirip kalau kamu beli di supermarket atau mungkin toko gitu ya. Jadi yang jumlah barangnya banyak itu nanti kan setiap barang punya kode. Setiap barang punya kode yang bentuknya misalkan seperti garis-garis barcode gitu ya. Ada contohnya enggak nih? Nah, saya punya barang seperti ini misalkan ya, kelihatan nggak? Nah, di bagian bawah ini biasanya akan ada garis-garis namanya barcode. Ya, di supermarket kalau kita beli barang ini yang akan di-scan di kasir. Nah, di scan ini nanti akan memunculkan kode yang menunjukkan ini barangnya namanya apa, harganya berapa. Nah, nanti prinsipnya itu yang akan dipakai untuk soal kali ini, ya, soal Excel yang VLOOKUP ini. Oke, misalkan saya ini tadi barangnya ini ya, berarti kodenya nanti dari AA sampai AG. Kemudian sekarang banyaknya terserah yang mau saya beli. Misalkan saya beli rautan 2, kodenya AG. Kemudian saya beli penghapus 1, ini. Terus saya beli pensil, pensil 1. Lalu beli buku kotak 2. Terus beli apalagi yang belum, pulpen 1, api. Nah, ini ya. Oke. Sekarang saya akan memasukkan rumusnya. Ini tadi ya, sama dengan VLOOKUP, kunci, halaman tabel, nomor kolom. Nama kunci itu adalah ini, kode. Ya, kode ini kita buat sebagai kunci karena kode ini ada di tabel data dan ada juga di tabel induk. Di kedua-duanya ada. Maka ini bisa kita anggap sebagai kunci yang akan digunakan untuk membandingkan atau mengambil nilai barang, alam atau nama barang, atau harga satuan, dan seterusnya. Nah, untuk bagian nama barang, itu akan saya gunakan rumus VLOOKUP, karena tabel datanya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bentuknya vertikal. Ya, sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Nah, kita perhatikan di bagian bawah sini ada tulisan kecil ya, warna kuning. VLOOKUP dalam kurung lookup value, tabel array,
koma kolom index number, koma range lookup gitu ya. Nah, ini adalah nanti cara untuk saya mengetikkan rumus itu adalah menggunakan tanda koma. Ya, seperti di contoh di bagian bawah ini. Nah, kalau nanti di laptop atau di komputermu itu menggunakan tanda yang lain, misalkan titik koma, maka nanti fungsi lookup-nya juga disesuaikan. Jangan dipaksa seperti punya saya koma. Saya coba di rumah kok koma enggak bisa. Ya, itu berarti harus pakai tanda yang lain, mungkin titik koma atau mungkin pakai koma juga. Nah, lookup value ini adalah kunci sesuatu yang ada di kedua buah tabel. Contoh di sini adalah kode ini, AG. Nah, apakah saya harus tulis AG? Tidak, saya tulisnya adalah alamat selnya seperti biasa. Ya, saya klik aja biar mudah. Ketemu adalah yang akan dicari alamatnya di B13. Tulisan AG yang ini, yang ada warna birunya. Kemudian saya kasih ke tanda koma. Masuk ke bagian kedua, table array. Table array ini adalah alamat tabel data. Nah, alamat tabel data, kalau kita lihat ke atas ya, ini kan ada kode nama barang harga satuan, kemudian ada AA sampai angka 3000. Nah, yang dimaksud dengan alamat tabel itu adalah dari mulai AA ini, kode yang pertama, sampai angka 3000 atau harga yang terakhir. Nah, alamatnya berapa toh? Alamatnya apa? Alamatnya adalah alamat sel AA diberi tanda titik 2, lalu dituliskan alamat dari angka 3000 ini. Jadi nanti alamatnya adalah dari A3 sampai C9. Masih ingat cara nulisnya? A3 sampai C9, nulisnya adalah seperti ini. Saya blok aja. Nah, A3 sampai C9. Lalu masih ada satu langkah yang paling penting adalah alamat ini harus saya buat jadi alamat sel absolut. Apa itu alamat sel absolut? Alamat sel absolut adalah alamat sel yang kalau kita kopikan itu nilainya tidak berubah. Ya, caranya bagaimana? Setelah saya blok dari AA sampai 3000, terus ditekan tombol F4 di keyboard bagian atas kalau pakai komputer ya. Tapi kalau kamu misalkan pakai Google Sheet, lalu ngetiknya di HP, berarti kamu ketik manual seperti ini. A3 ditambah dolar di depannya, dolar A, dolar 3, C9 ditambah dolar di depannya jadi dolar C, dolar 9. Tapi kalau kamu pakai laptop atau pada keyboardnya yang fisik, kamu cukup tekan tombol F4. Ya, F4 nanti otomatis akan muncul tanda dolar-dolar di depannya ini. Oke, itu table array. Terus yang berikutnya adalah kolom index number. Saya kasih koma dulu. Lalu kolom index number. Kalau tadi saya tulis di sini adalah nomor kolom. Nah, kita perhatikan yang warnanya merah di bagian atas ini. Ada kode nama barang harga satuan. Berarti kolomnya ada berapa? Sam, kolomnya ada berapa? Apa bintang yang bisa menjawab? Yang saya blok warna merah itu di bagian atas, itu kolomnya ada berapa? Berapa? 2? Berapa bintang? Ya, kolomnya ada 3. Ya, kolom pertama isinya kode, ini kolom pertama. Kolom kedua ini isinya nama barang, kolom ketiga isinya harga. Ya, jadi kolomnya ada 3. Ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, di sini saya akan mengambil nama barang. Nama barang itu kolom keberapa? Ini ya,
kolom kedua. Jadi saya cukup menuliskan angka 2. Ya, kalau kolom 1 berarti nanti akan munculnya kode, kalau saya tulis angka 2 akan munculnya nama barang, kalau saya tulis angka 3 di sini akan munculnya harga. Jadi rumusnya pendek seperti ini, tidak sepanjang if yang bertingkat kemarin ya, nggak seperti if bercabang. Nah, maka ini cuman ada 3 kolom. Maka saya butuh yang kedua, nama barang, saya tulis angka 2. Setelah itu cukup di enter. Maka akan muncul kalau kodenya ini AG, nama barangnya adalah rautan. Betul atau salah? Betul ya, AG rautan. AG rautan. Nah, terus sekarang di bagian harga. Rumusnya sama persis dengan yang di nama barang. Ya, saya copy aja rumusnya ya, biar kelihatan kalau sama. Copy. Nah, munculnya kan sama ya, sama-sama rautan karena rumusnya sama. Nah, rumus yang di bagian harga, saya rubah. Angka 2 yang paling belakang ini saya ganti jadi 3. Karena harganya di kolom ke-3. Lalu di enter, muncul kalau rautan harganya 3.000. Rautan harganya 3.000. Oke, sampai sini cukup mudah ya. Jadi rumusnya pendek, cuman seperti ini. VLOOKUP, kunci, alamat tabel data, kemudian kolom keberapa yang mau diambil. Kemudian setelah itu tinggal di autofill. Oh sebentar, sekalian jumlah ya, nanti jadi autofill-nya sekalian. Ini jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran itu kan berarti berapa banyak yang kita beli dikali harga satuan. Oke, ini saya tambahin satuan biar jelas. Oke, berarti rumusnya adalah sama dengan banyak itu ini A13 dikali harga itu D13. Ya. Banyaknya 2, harganya 3.000, berarti nanti ini hasilnya adalah 6.000. Ya, betul, 6.000. Nah, kemudian kita lakukan autofill. Autofill-nya bisa bersamaan ya, tidak harus satu persatu. Kalau kemarin kita autofill itu kan rautan diklik, kemudian diletakkan di ujung kanan bawah, lalu diklik, ditahan, didrag sampai baris paling akhir gitu ya. Sekarang kita bisa melakukan langsung untuk ketiga kolom ini. Caranya adalah rautan 3.000 dan 6.000 ini saya blok, terus kursor letakkan di ujung kanan bawah seperti biasa, seperti ini. Lalu dia lakukan autofill sampai baris ke-17, sampai sini nanti. Nah, klik, mouse-nya klik kirinya ditahan, ditarik ke bawah, lalu dilepas. Maka langsung terisi secara otomatis, tidak harus per kolom. Ya, otomatis semua terisi, nama barang terisi, harga satuan terisi, jumlah terisi. Kemudian kalau di kasir itu kan setelah kita dapat jumlahnya ini, terus ada total ya, total berapa yang harus dibayar. Nah, untuk mengisi total, kita tinggal menjumlahkan yang jumlah-jumlah ini. Nah, rumusnya bisa pakai yang fungsi statistik yang kemarin, yang sum. Ya, dari angka 6.000 sampai angka 3.000. Kurung tutup, enter. Berarti kalau saya beli ini 2 rautan, 1 penghapus, 1 pensil, 2 buku kotak, 1 pulpen, bayarnya 21.000. Ya, seperti nota kalau kita beli di supermarket ya, banyaknya berapa, kodenya apa, langsung muncul totalnya berapa. Nah, gimana kalau ini jumlahnya berubah ya, nggak seperti ini, nggak 21121, nggak kodenya bukan ini, ya tinggal ini dihapus. Gitu kan? Terus tinggal kita isi sesuai dengan apa yang mau kita
beli. Misalkan saya beli urut ini ya, misalkan ya, satu pensil. Langsung muncul angkanya 3.000. Kemudian pulpennya beli 12. 36.000. Saya beli buku tulis 2. Lalu saya beli rautan 1. Terus saya beli buku kotak 2. Maka langsung terisi secara otomatis nama barang, harga satuan, dan jumlah. Termasuk juga totalnya, berapa yang harus dibayar. Oke, itu VLOOKUP. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini di VLOOKUP? Mudah atau sulit sekali? Oke, Sam tidak bertanya. Michael mau bertanya atau sudah cukup mudah yang barusan? Kalau dibandingkan yang if kemarin, lebih sulit yang if. Sander, Bintang, Penny, Jesse, JC, Celine, Belinda, atau tidak? Bintang tidak tanya. Oke, Penny mengerti. Ya, oke. Ya, saya anggap ini mengerti. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh yang H lookup. Ya, H lookup. Oke, saya tambahkan sheet baru. Oke, misalkan tabel datanya bentuknya seperti ini. Semua saya beri judul tabel data dan tabel induk ya, biar nanti lebih mengerti. Tabel data, misalkan ini ada nama, tinggi, berat. Oke, ini ada 3, 6, 9, 11. Oke. Sekarang misalkan, oh ini jangan nama, ini absen aja. Oke. Absen 1, 2, ya autofill. Sampai absen 11 ini ya. 1, 2, 3, 4, sampai 11. Kemudian tinggi badannya dan dalam satu satuan sentimeter ya biasanya ya. Oke. Contoh tingginya adalah 152. 167, 180, ya, 156, 175, 167 lah, 165, 163, 189. Oh, tinggi sekali, jangan. 142, 143, 112, 156. Oh, sudah ada 158, 174. Ya. Kemudian beratnya ada yang 26, 35, 47, jangan terlalu kurus. 69, 56, 80, ini 112 masih kecil ya, berarti beratnya mungkin 18, 158 beratnya 45, 174 beratnya
78. Nah, oke. Data yang seperti ini adalah data yang mendatar tadi ya. Ini data yang horizontal. Data horizontal berarti nanti penggunaannya adalah menggunakan fungsi H lookup. Oke, sekarang saya akan membuat eh, tabel yang mengambil data dari sini. Ya, namanya tabel induk lagi. Kemudian ini isinya adalah absen, tinggi, absen, misalkan absennya nanti berapa, kemudian akan muncul tingginya berapa dan beratnya berapa gitu ya. Oke, absen misalkan saya isi angka 1. Kemudian tinggi. Tingginya berarti saya akan mengambil data dari tabel yang di atas, rumusnya sama dengan H lookup, kurung buka, sama kayak tadi ya, lookup value berarti kuncinya yang mana? Kuncinya adalah angka 1 ini, B8, kemudian koma, lalu alamat tabel data. Alamat tabel data itu berarti dari absen sampai 78. Ya, angkanya dari angka 1 sampai 78. Berarti alamatnya adalah B2 ini sampai L4. B2 sampai L4. Ya, ada yang masih ingat langkah selanjutnya setelah ini diapakan?
Oke, gangguan teknis ya, gurunya tidak mental, masih di sini. Oke, ada yang masih ingat tadi setelah B2 sampai L4 lalu diapakan? Dikunci. Nah, dikunci. Kalau dikunci, berarti tadi adalah pakai tombol F4 ya. Kalau kita pakai laptop atau komputer, tekan tombol F4, maka alamatnya yang tadi alamat relatif akan berubah jadi alamat absolut. Nah, setelah itu, oke, ada row index number. Row index number tadi saya tuliskan adalah nomor baris. Ya, tinggi itu ada di baris kedua, tengah ini ya. Di tengah ini baris kedua, baris pertama itu absen, baris ketiga itu berat. Oke, sekarang saya tulis angka 2, ini berarti baris kedua. Kurung tutup, kalau di enter, tidak muncul. Bentar, saya cek dulu ini rumusnya errornya di mana gitu ya. Ada yang tahu salahnya di mana ini? A21. Oh ya, betul. A21 ya. Kenapa kok ada di A21 di pojok sini? Ini berarti harusnya adalah B8. Ya, betul. A21. Betul ya, langsung ketemu ya errornya di mana? Di A21. A21 itu bukan kunci ternyata. A21 itu sel di pojok bawah sini yang tidak ada nilainya. Makanya tidak muncul angkanya sama sekali. Jadi kunci itu adalah di bagian absen ini. Jadi harusnya ini B8, bukan A21. Oke, betul sekali ya, Penny tadi menjawab. Oke, terus sekarang berat. Ini saya copy lagi seperti tadi. Copy, kemudian dipaste di sini. Nah, ini sekarang berubah ya jadi B9. Ini harusnya tetap jadi B8. Ini. Terus ini diganti baris ketiga. Oke, kalau kita lihat di sini, di tabel yang bawah ini, akan lebih mudah nyocokannya ya. Absen 2, tingginya 167, beratnya 35. Ini ya, sama. Kemudian kalau ini saya ganti jadi absen 6. Di enter, absen 6 beratnya 165, tingginya 165, beratnya 54. 6, 165, 54. Sama. Saya ganti jadi absen 11 yang paling belakang. Tingginya 174, beratnya 78. Betul, gitu ya. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama-sama mengambil nilai dari sebuah tabel ke tabel yang lain dengan bantuan kunci. Kunci ini harus sama di kedua buah tabel. Kalau ini tadi absen ya berarti urutannya seperti ini, angka. Kalau tadi kode barang ada AA, AB, AC, dan seterusnya juga berarti nanti yang di tabel induk kodenya harus sama AA, AB, AC, dan seterusnya.
Oke, VLOOKUP sudah, HLOOKUP sudah. Mungkin di dua-duanya ada yang bertanya tentang kedua hal ini. Kayaknya Penny sudah cukup jelas ya, tadi langsung ketemu A21, kok bisa A21. Oke, ada yang mau bertanya dulu? VLOOKUP, HLOOKUP. Penny jelas, Jessie jelas. Belinda, oke, tidak bertanya. Oke, semoga jelas juga ya semuanya. Nah, ini sudah tidak. Oke. Nah, jadi materi Excel yang 2 minggu ini, VLOOKUP dan HLOOKUP berarti sudah saya ulangi. Kemudian nanti yang belum mengerjakan, ya, yang belum mengerjakan bisa akan saya perpanjang waktunya ya. Ini kan cuma sampai tanggal 15, berarti kan sampai kemarin. Nah, nanti akan saya perpanjang. Yang sudah mengumpulkan ini Erlina, Michael, dan Lisander. Berarti yang sisanya belum. Nanti bisa dikerjakan lagi ya. Cuman bedanya adalah kalau yang tadi saya tampilkan itu kan di di Microsoft Excel. Nah, nanti kalian membuatnya boleh di Excel juga, boleh juga pakai Google Sheet, tapi jangan Google Sheet, jangan lupa di-share link-nya saja. Di-share link-nya, kemudian di posting di Schoology. Bisa masuk ke kolom komentar atau di bagian assignment. Gitu ya. Pak, izin di sini petir dan guntur ya, sama. Di sini juga sama. Ini sudah mau selesai. Oke, nggak ada pertanyaan, berarti untuk hari ini saya akhiri. Ya, nanti silakan dilanjutkan yang belum mengerjakan, bisa mengerjakan lagi dengan batas waktu 1 minggu sampai tanggal 22. Ya, sampai tanggal 22 silakan dikerjakan, kemudian di-upload di Schoology. Oke. Sumdai saya akhiri. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Selamat sore.